Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, untuk di malam yang berbahagia ini seperti biasa Mimin ada beberapa poin yang ingin Mimin beritahu kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah tahu, alhamdulillah, ini informasi bagi teman-teman yang tidak tahu ya, yang tidak tahu saja ya. Pokoknya terima kasih support kalian semuanya atas Radio GP. Thank you. Mimin doakan teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kemarin memang masih kontroversi masalah kemarin, yang mana berita kemarin gila parah sekali ya, yang mana Marc Marquez start dari P13 finish di P2 dengan selekoh terakhir memotong Francesco Bagnaia. Di situ rupanya cara Marc Marquez memotong Francesco Bagnaia itu sama persis seperti di mana itu? Di Spanyol kemarin, yang mana Francesco Bagnaia bisa menyalip Marc Marquez kembali dengan cara membrake sedikit langsung memasuk dari tepi lagi ya. Namun ini yang membuat Atuk tercinta kita sangat memuji sekali Francesco Bagnaia ya, yang kata Atuk Francesco Bagnaia adalah ahli ya, maksudnya ahli. Dia mengatakan berterima kasih, berutang budi kepada si Francesco Bagnaia. Karena apa Mimin nggak tahu. Yang jelas Valentino Rossi atau tercinta kita memuji, sangat sekali memuji Francesco Bagnaia, mungkin karena bisa menyalip kembali si Marc Marquez. Namun di saat MotoGP kemarin, di Le Mans kemarin Prancis, Bagnaia ingin membuat seperti itu ya, kejadiannya di tikungan terakhir, 3 tikungan terakhir lagi, di saat Marc Marquez menyalip pertama dan tikungan kedua Francesco Bagnaia ingin menyalip seperti teknik di MotoGP Spanyol, namun gagal ya, nggak bisa, karena Marc Marquez sudah tahu pasti Francesco Bagnaia akan masuk seperti kemarin. Namun Marc Marquez cepat menutup dan akhirnya berada di sektor terakhir. Marc Marquez bisa melepasi Francesco Bagnaia ya. Marc Marquez ini bos, sekali bisa lewat, 2 kali Marc Marquez sudah sekat atau sudah mengunci. Oke teman, di sini yang paling parah lagi yang ingin katakan adalah Fabio Di Giannantonio. Apa yang dia mengatakan? Apa yang dikatakan Min? Coba bagi tahu. Sabar. Yang mana di sini Fabio Di Giannantonio, yang mana kemarin di saat GP Spanyol kemarin ya, karena Francesco Bagnaia mendapat pujian yang sangat luar biasa sekali dari Ato ya. Jadi Fabio Di Giannantonio ini merasa gimana gitu ya, seolah-olah seperti ingin menaikkan rantingnya si Ato tercinta kita dengan cara dia mengatakan si Marc Marquez itu bukan lagi alien, tapi level dia itu sama levelnya dengan saya gitu ya, kata si Fabio Di Giannantonio ya di saat kemarin. Namun di saat di MotoGP kemarin Le Mans ya, Prancis, dia sekarang mengatakan apa? Pertarungan yang bagus dengan Marc Marquez. Mari kita selesaikan detik terakhir dan bertarung dengan orang-orang yang terkuat di Catalunya. Dia mulai ingin up lagi seolah-olah dia memberi pernyataan tersebut ini supaya apa? Supaya seolah-olah levelnya seperti level para raja gitu ya. Padahal levelnya level pion-pion di bawahnya ya.
Yang mana si Fabio Di Giannantonio berada di posisi ketiga di belakang Francesco Bagnaia dan Jorge Martin saat MotoGP Prancis kemarin. Di Gia juga sempat mencatatkan lap tercepat kedua dalam balapan tersebut, namun ia mendapat tekanan dari sesama pembalap GP23 yaitu Marc Marquez. Setelah menahan Marquez selama 4 lap, Di Gia terpaksa menyerahkan kesempatannya untuk podium. Kemudian ia menerima penalti long lap karena memotong tikungan pertama saat pertahankan posisinya. Pada akhirnya Di Gia finish di urutan ke-6 yang merupakan hasil terbaik sejauh ini sebagai pembalap VR46. Mimin jelaskan ini dulu ya. Yang dimana dia mengatakan dia harus rela melepaskannya, terpaksa melepaskannya, seolah-olah dia posisi dia tersebut seolah-olah menghibahnya kepada Marc Marquez. Kan lucu kali ayat bahasanya ini. Dan dia kena penalti karena dia memotong jalan pintas ya. Padahal di overtake oleh Marc Marquez, lalu gegok langsung ke sana. Boy bisa-bisa dia mengatakan, aduh Di Gia nggak sadar lo ya. Dan akhirnya dia finish di posisi ke-6 dan dia mengatakan begini, saya sangat senang akhir pekan terbaik sejauh ini bersama tim VR46. Setelah pemanasan saya merasa sangat baik, sensasi saat berkendaraan sangat luar biasa. Saya memulai dengan baik, saya bertarung dengan Alex Espargaro dan saya tahu memiliki kecepatan yang bagus. Pada akhirnya saya sedikit kesulitan dengan ban belakang, motor banyak bergetar dan saya harus sedikit meningkatkan kecepatan. Yang lain datang dari belakang. Saya coba mempertahankan posisi. Sayang sekali untuk lap panjang, tapi saya senang. Kami menjalani balapan yang bagus dan pertarungan yang bagus dengan Marc Marquez. Mari kita selesaikan detail terakhir dan bertarung dengan orang-orang terkuat di Catalunya. Ini paling lucu lah, paling lucu, paling imut kamu lo, paling imut sekali lo Fabio Di Giannantonio. Oke lah, terserah lo lah ya, terserah lo di situ ya. Dan di sisi lain banyak sekali yang mengatakan ahli mekanik. Min, cari kabar ahli mekanik dong. Kasihan sekali dia nggak ada beritanya, nggak ada yang update gitu ya. Oke, sekarang ahli mekanik mengatakan dia sangat teruja sekali dengan hasil kecepatan daripada Joan Mir di MotoGP Prancis kemarin. Dia sangat teruja sekali dengan kecepatan si Joan Mir. Nggak salah itu, men. Sekurang-kurangnya dia teruja, wow saya teruja sekali dengan kecepatan Francesco Bagnaia. Atau itu sesama, nggak mau bilang orang lain ya, sesama kawan sendiri. Atau lebih jauh lagi, wow saya teruja dengan kecepatan si Jorge Martin. Kalau dia nggak teruja dengan Marc Marquez nggak apa-apa, wajar kan. Ini dengan Joan Mir dia teruja. Kan dah agak lain ini ya. Kalau lagu-lagu yang gimana? Agak lain kamu, agak lain di matamu gitu ya. Yang mana Luka Marini kembali gagal meraih poin usai hanya finish di posisi ke-16 dalam balapan MotoGP Prancis 2024. Kendati demikian, yang mengaku terkesan dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh rekan timnya yaitu Joan Mir selama akhir pekan. Joan Mir lolos ke posisi 18, tersingkir dari posisi terakhir pada hari sprint dan Sabtu, namun mengalami peningkatan besar dalam kecepatannya selama Grand Prix. Sementara 3 pembalap Honda lainnya mencatat balapan paling lambat. Mir berhasil menempati posisi terbaik ke-14, setara dengan Gresini Ducati milik Alex Marquez, sebelum ia tersingkir dari posisi 15 di pertengahan lap. Hal penting yang bisa diambil dari hari ini adalah perasaan yang saya rasakan saat mengendarai motor. Setelah kemarin dan masalah grip yang kami alami sangat menyenangkan, bisa mengambil langkah lain dalam pengaturan dan memiliki kecepatan yang dalam balapan. Saya bisa konfirmasi perasaan saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Repsol Honda atas kerja mereka hari ini. Mereka memberi saya motor yang bisa saya gunakan untuk menyerang.
Tapi nggak apa-apa di sini walaupun begitu si Luca Marini ini ahli mekanik ini masih ada ini ya, ada wibawa, maksudnya masih menghormati para pekerja ya, para kru-krunya ya, tetap berterima kasih kepada krunya karena memberi dia motor yang bisa menyerang ya, menyerang untuk bertahan di belakang gitu teman-teman ya. Maksud si Joamir gitu ya maksud si Luca Marini ya. Aduh, lucu-lucu kali lah ini pernyataan dari orang ini. Apalagi ini yang paling parah lagi ini teman-teman. Yang paling parah lagi, si Francesco Bagnaia kan waktu dia latihan waktu motor dia crash tuh. Waktu dia motor crash motornya terbakar, yang Mimin katakan motornya bermasalah elektronik, yang diberi pernyataan oleh Francesco Bagnaia motornya aneh, rusak, nggak tahu apa, pokoknya aneh sekali. Namun di sini dibantah oleh bosnya sendiri, yaitu Davide Tardozzi, yang mengatakan motornya nggak ada masalah apa-apa. Heran juga Francesco Bagnaia mengatakan rusak ini, rusak itu. Tapi setelah dicek oleh tim Davide Tardozzi sendiri, sudah mengecek apa semua, terjun lapangan sendiri melihat nggak ada kerusakan pun di motor tersebut, nggak ada yang aneh. Yang mana pernyataan Francesco Bagnaia yang crash pada sprint MotoGP Prancis 2024 akibat motor rusak langsung dibantahkan oleh bos Ducati sendiri, yaitu Davide Tardozzi. Sebagaimana bos Ducati Davide Tardozzi itu menjabat sebagai manajer tim Ducati dan tidak setuju dengan pernyataan Bagnaia tentang masalah elektronik yang ditudingnya menjadi motor cadangan Desmosity GP24 miliknya. Motor utama Bagnaia terpaksa dipinggirkan karena terbakar saat mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi. Sayangnya Bagnaia yang start dari baris pertama tidak bisa menjaga konsistensitas untuk berada di garda depan. Dia melebar ke arah gravel dan memutuskan untuk retirate alias mundur, tidak melanjutkan balapan, sekaligus membuat hasil sprintnya berakhir dengan keterangan DNF, did not finish. Seselesai sprint race, Bagnaia menyatakan bahwa ada masalah elektronik pada motornya dan memutuskan tidak melanjutkan balapan karena dirasa akan terlalu bahaya untuk melanjutkan. Namun belakangan, pendapat juara dunia 2 kali itu langsung dibantah oleh Davide Tardozzi sendiri selaku manajer tim Ducati. Menurut si Tardozzi tidak ada kendala elektronik apapun pada GP24 setelah dilakukan pengecekan dan data telemetri. Kemungkinan besar masalah sebenarnya ada pada sensi kendaraan Bagnaia sendiri yang belum straight dengan motor cadangan. Apalagi setelah latihan bebas dan kualifikasi menunggangi satu motor yang sama, elektroniknya tidak ada masalah. Yang disayangkan sebenarnya karena dia sendiri yang tidak merasakan sensasi yang sama seperti pada motor yang pertama. Kita semua selalu mencoba melakukan hal yang sama persis untuk mengatur setup motor, tapi mungkin kalibrasinya tidak sempurna dan sensasinya tidak sama. Jika memang GP24 sebenarnya tidak ada masalah, maka sekarang tantangan besar akan dihadapi Bagnaia pada sesi balapan utama hari Minggu. Wadidaw. Udah tahu ya skill motor dengan skill orang. Udah tahu ya di sini ya. Davide Tardozzi membantah Francesco Bagnaia, yang mana Francesco Bagnaia mengatakan motornya bermasalah sangat aneh sekali, luar biasa sekali. Nggak tahu kenapa, elektroniknya kah, apakah. Rupanya Davide Tardozzi sudah mengecek, nggak ada perbedaan dengan motor yang pertama tuh. Cuma di sini Davide Tardozzi kemungkinan si Pecco sendiri yang tidak merasakan motor tersebut. Karena asik dengan motor A saja, maksudnya gitu ya. Motor B ini jarang dipakai. Tapi speknya sama, nggak ada beda. Tapi memang kalau skill nggak ada kita, yang gitulah teman-teman ya.
Asik salah motor lah, inilah gitu ya. Oke teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan terlalu lama ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.